Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak arak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Masih beberapa orang di tempat ini, tapi kita tetap bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya ada sukacita yang besar di tempat ini kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib buat kami. Biarlah pagi ini yang kami persembahkan seutuhnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi tempat ruangan ini, bahkan memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Dan kuasa ilahi turun. Kami percaya Bapak, apapun yang akan kami nyanyikan, bahkan apapun yang akan kami persembahkan pagi siang ini akan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah sukacita surgawi turun di tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada kekuatan-Mu, ada sukacita Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dalam nama Yesus yang siap memuji Dia katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yuk. Bersukacita buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
Tuhan saudara. Nyanyi dengan iman. Haleluya. Tetap ada Tuhan Yesus yang ajaib buat kita. Amin. Sama-sama sekali lagi, tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tiada bisa ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan sama-sama, musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita merasakan keajaiban setiap hari. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita boleh berdiri di sini, itu satu keajaiban yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Haleluya. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus aja. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus aja. Sekali lagi, dengan percaya katakan Yesus aja. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus aja. Yesus aja, Yesus aja. Yuk angkat tangan kita sama-sama sembah Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan. Sebab Yesus aja. Satu kali lagi, sama-sama semua. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus aja. Yesus aja, Yesus aja. Kami percaya Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya. Ada mujizat sebab Yesus aja. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Kau luar biasa buat kami Tuhan. Tiada bisa ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tiada bisa ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dengan iman katakan sampai bumi berlalu, tiada bisa ragaku. Yesus aja, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, sampai bumi berlalu, tiada bisa ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan boleh lebih meriah lagi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Boleh katakan dengan percaya Yesus ajaib. Tepuk tangan yang panjang sekali lagi buat Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Semua, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mana tepuk tangannya sama-sama yuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kata
Jesus. Pagi hari ini kami mau berikan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Segala puji, segala hormat kami Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Pujian syukurmu, haleluya. Beri puji, beri hormat, oh, bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa, Dia mulia. Segala bangsa yang datang come on, church, sing this song. Hallelujah, hallelujah. Kudus dan mulia namamu. Hallelujah, hallelujah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sama-sama yuk naikkan pujian ini saudara, daripada dalam hatimu yang paling dalam, memuji dan besarkan Tuhan pagi ini. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Dia berkuasa mulia. Hallelujah.
dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Sekali lagi yuk, mari church. Come on, naikkan pujian ini. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Namamu dipuji di selama-lamanya. Engkau layak dipuji. Haleluya. Mari ambil waktu saudara sejenak. Nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Nama Tuhan yang ditinggikan oleh setiap pribadimu pagi ini saudara. Biar nama Tuhan yang dimuliakan pagi ini. Yes Lord. Be glorified, be glorified, be glorified. Biarlah namamu ditinggikan, be glorified, oh be glorified, be glorified. Come on, sing it together. Be glorified, be glorified.
be glorified, be glorified, be dengan Roh Kudus. Terimalah pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengangkat keletihan, kelesuan, ketakutan, dan semua intimidasi yang datangnya dari iblis. Dan aku berdoa Tuhan menggantikannya dengan kelegaan. Percayalah pada Tuhan, percaya juga pada firman-Nya. Ada tertulis dalam Keluaran 23 ayat 25. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Terus cintai Tuhan, beribadah kepadanya. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Bahwa keluargamu beribadah di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Mengikuti Tuhan adalah keputusan yang pasti. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Dan terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami taruh iman kami taruh pengharapan kami kepada Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Dengan keyakinan penuh, ibadah kami siang ini menjadi ibadah yang penuh berkat. Mari Tuhan teruslah bergerak, genapkan janji-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Kami daulat Engkau menjadi pusat dalam pemberitaan firman di siang hari ini. Kami berjanji tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Semua yang kami lakukan, satu hal yang kami mau katakan, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, apa kabar? Senang ada di tempat ini. Cukup lama tidak ketemu. Atas anugerah Tuhan kita ketemu. Terima kasih buat pengurus di sini yang mengundang saya hari ini khotbah di tempat ini. Saya secara pribadi selalu senang khotbah di sini, cuma nggak diundang gitu. Padahal saya pendeta yang lumayan loh saudara. Kenapa saya bilang saya suka khotbah di sini? Selalu ketemu mama tuh. Saya bersahabat baik cukup lama. 30 tahunan gitu. Cukup lama. Mana dia mama? Cukup lama. Waktu itu Pak Darmawan ganteng luar biasa gitu. Benar. Kalau udah pakai baju putih, celana hitam, rambut mengkilat, luar biasa saudara. Bayangin 30 tahun lebih saya bersahabat. Dari mulai Tiberias ya Tiberias terus dulu namanya Rem
Iya, lama, puji Tuhan. Saya udah melayani itu 44 tahun. Jadi saya bukan pemain baru dalam dunia perhamba Tuhanan gitu. Ya, haleluya. Kalangan pendeta saya lumayan lah, pendeta senior gitu. Ya, banyak murid-murid yang jauh lebih hebat. Ya, karena mereka lebih tinggi. Amin. Ya, kalau rezekinya sih belum tentu. Amin. Karena rezeki tidak tergantung tinggi pendeknya kita. Amin. Kalau udah rezeki aja, saudara rasanya terlalu suka begitu. Puji Tuhan. Bagaimana di rumah, baik-baik? Iya. Sudah menyapa kiri kananmu, katakan selamat hari Minggu, bilang ayo. Ya. Coba lihat saya sebentar, nilai hidupmu ditentukan oleh hubunganmu. Ya, saya ulangi, nilai hidupmu ditentukan oleh hubunganmu. Engkau boleh kaya raya, kalau tidak ada teman kau miskin. Ya, haleluya. Kalau menyapa aja kikir, apalagi duitmu. Ya, haleluya. Tapi kalau saya lihat wajah kita yang ada di sini, wajah yang diberkati Tuhan. Ya, cuma ada 2-3 orang lagi susah bener gitu. Tapi nggak kebetulan kau hadir di sini. Ya, saya percaya Tuhan siap untuk menolong kita. Coba ikutin apa yang saya katakan. Selama saya hidup di dalam dunia ini, di dalam dunia ini ada hukum kemerosotan. Apapun yang saya tidak urus, tidak akan pernah jadi baik. Jadi sepanjang kita ada di dalam dunia ini, di dunia ini ada hukum kemerosotan. Apapun yang kita tidak urus tidak akan pernah jadi baik. Karena dalam bertuan yang benar ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan sih gak mungkin berdusta, nyawanya saja dia beri bagi kita. Tinggal bagian kita. Tanggung jawab erat hubungannya dengan kapasitas. Makin kau bertanggung jawab, kapasitasmu makin diperlebar. Karena itu kerjakan bagianmu dengan maksimal, engkau akan lihat Tuhan akan menggenapi janjinya. Jadi ada bagian kita, urus bagianmu, kuliah itu urusanmu. Ya, belajar itu urusanmu. Kalau engkau punya toko, ya mengurus toko itu urusanmu, membuka rezeki itu urusan Tuhan. Amin. Membaca Alkitab itu urusanmu, tapi menumbuhkan firman itu urusan yang di atas. Ya, saya ingin kita bukan Kristen yang di awang-awang gitu. Ya, kita perlu jadi Kristen yang ngebumi gitu. Ya, ada pijakannya kita. Kalau kita mau begitu, saya percaya kita nggak jauh lah. Kita akan melihat janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Coba bilang sama kiri kananmu, 3 orang bilang begini, kamu layak diberkati, bilang. Ya, haleluya. Ya, saya tidak tahu saudara pernah belajar tabernakel tidak? Kalau saudara belajar tabernakel, di dalam tabernakel itu ada peti perjanjian. Ya. Peti perjanjian yang disalut emas itu, pernah lihat? Halo? Yang kayak kotak itu, ada gagangnya, siapa yang pernah lihat? Iya. Di dalamnya ada 3 benda. Yang pertama 2 loh batu Musa. Yang kedua 1 bokor mana. Yang ketiga tongkat Harun yang berbunga. Pernah nggak saudara baca? Ya, lantas saudara timbul dalam hatimu, kenapa tongkat Harun? Kenapa tidak tongkat Musa? Bukankah tongkat Musa juga sakti? Ya, bayangkan Tuhan pakai tongkat itu membelah laut jadi jalan. Waktu ada orang tukang sihir di Mesir, ya mereka mendemonstrasikan kuasanya, mereka lemparkan tongkatnya jadi ular. Musa juga lemparkan tongkatnya. Ular Musa jauh lebih besar. Bahkan ularnya Musa memakan semua ular tukang sihir. Bukankah itu hebat? Bahkan tongkat Musa pernah dipakai memukul gunung itu, batu itu keluar air. Tapi kenapa bukan tongkat Musa tapi tongkat Harun? Apakah itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan.
Tongkat Harun jauh lebih hebat yang membuat orang Israel sampai sekarang tidak takut menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena tongkat Harun tidak ditanam, ya, tapi berbunga. Apa artinya? Sumber hidup yang sebenarnya bukan dari bawah, tapi dari atas. Ya, ucapkan sama-sama, sumber hidup yang sebenarnya bukan dari bawah. Karena dari bawah terbatas. Sumber hidup yang sebenarnya dari atas. Karena sorga tidak terbatas. Iya, sorga itu tidak terbatas. Kalau saudara tanya pada orang Israel, apa kamu nggak takut? Tidak, dia bilang karena penjaga Israel tidak pernah terlelap. Ya, sorga tidak terbatas. Saya harap saudara jangan mau diintimidasi oleh dunia yang pada hari-hari ini sedang ngomongnya sama, yaitu resesi. Ya, jangan mau, karena sumber hidupmu bukan dari apa yang dunia katakan, tapi sumber hidupmu dari Tuhan. Dan saya pastikan sorga nggak pernah bangkrut. Kalau saya lihat wajah kita sih wajah yang diberkati nih saudara. Ya, saya cuma ingin supaya bukan hanya wajahmu, tapi kantongmu juga diberkati. Amin. Ya, saya berdoa siang hari ini wajah dengan kantong paralel. Amin. Ucapkan yang keras, saya udah bosan susah. Yang keras. Sebenarnya nggak usah nyebut juga kelihatan. Haleluya. Masih muda garis-garisnya terlalu dalam. Iya, saya tahu hidupmu penuh perjuangan. Tapi saya berdoa biar engkau jadi orang yang diberkati. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saudara udah pernah lihat orang yang diberkati? Nih lihat pendetamu ini saudara. Wajahnya enak dilihat. Amin saudara. Ya, haleluya. Enak dilihat. Ya, bahasa kerennya diselimuti sekinah gitu saudara. Bukan aminah, sekinah gitu saudara. Saya termasuk pendeta yang bagus di foto saudara. Tapi kalau di foto seringkali nggak jadi. Kenapa? Karena yang memfotonya salah fokus, ditembak di atas, fokusnya di bawah gitu. Semoga saudara nggak ngerti maksudnya. Yang saya sebut ini dalam bahasa Inggrisnya namanya icebreaker. Ya, karena udah lama nggak ketemu, buat icebreaker supaya kita deket. Kalau udah deket ngebantingnya enak gitu. Tapi kalau saya lihat kita nggak perlu dibanting, udah jatuh duluan. Amin. Icebreaker itu pencair suasana bisa nyanyi. Makanya pendeta kalau mau khotbah tuh suka nyanyi, itu icebreaker supaya dekat dengan jemaat. Ya, kalau hati senang nanti persembahannya banyak. Amin, saudara. Ya, erat sekalian persembahan dengan hati itu dekat sekali, saudara. 11-12. Ya, makanya saya senang khotbah dulu baru persembahan saudara. Karena kalau hati udah senang nanti pas persembahan ambil dompet nyabutnya nggak mikir saudara. Mikirnya waktu bayar parkir saudara, dia mikir. Dia bilang uang gua kemana ya. Dia nggak tahu pendeta punya ilmu cabut tulang tanpa terasa. Amin saudara. Tadi saudara bilang kok pendeta yang pendek itu pandai amat ya gitu. Itu mah udah tradisi orang pendek di mana-mana cerdik. Amin saudara. Karena pusernya sama mulutnya dekat. Amin. Haleluya. Kalau makanan dia makan cepet diputar, nutrisinya cepat sampai di otak tuh. Biasanya yang bego-bego yang tinggi-tinggi. Sorry ini cuma joke aja. Haleluya, supaya saudara senang, hati yang gembira adalah obat. Ya, supaya yang baru datang ya tidak kaku karena saudara bagian dari kita juga. Amin. Kita buka 2 Tawari pasal 26 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Hari ini khotbah saya temanya sukses.
Saya sengaja membawa tema ini supaya saudara membawa spirit yang berbeda hari-hari ini. Ya, orang sekarang maaf nih, kebanyakan wajahnya wajah jerut purut gitu saudara. Ya ketekuk gitu, rasanya dunia mau kiamat gitu. Dengar baik, dengar baik. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan, tapi hidupmu ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Justru bagi anak Tuhan, ya hari-hari seperti sekarang, justru hari yang paling berbahagia, karena saudara akan melihat kegenapan janji Tuhan terus digenapi sampai Dia datang kedua kali. Ya, jadi jangan suka mengamen-amenkan. Kalau dunia bilang susah ya, jangan bilang oh ya, jangan. Diam-diam aja, kita berbeda gitu. Amin. Iya, kalau engkau suka mengamen-amenkan nanti ambil minyak urapan gosok mulutmu gitu saudara. Dengar baik, lihat saya. Menabur bukan hanya dengan tangan tapi dengan mulut juga. Hati-hati. Menabur bukan hanya dengan tangan. Ya. Tapi dengan apa? Mulut. Baca Alkitabmu, kekristenan itu digambarkan dengan 3 hal. Pertama seperti prajurit, yang kedua seperti olahragawan, yang ketiga seperti petani. Petani di dunia manapun dia tahu antara benih dengan panen erat hubungannya. Ya, karena itu mikir dulu baru ngomong. Kalau dunia bilang susah nih, payah sekarang, diem-diem aja. Tongkat Harun. Amin. Ya, tongkat Harun nggak ditanam berbunga. Ya, sumber hidupmu bukan dari bawah, tapi dari sorga. Kalau saya lihat semuanya layak untuk diberkati. Haleluya. Kalau engkau berharap pada dunia terpuruk, makin pendek gitu saudara. Kalau saya berharap pada dunia lama-lama kayak dakocan gitu saudara. Yuk kita baca sama-sama. Pasti persembahannya banyak. Amin. Udah gembira. Iya, kita baca sama-sama. Ayatnya ditampilin dong. 2 Tawari pasal 26, jangan saya disorot terus. Iya. Ada yang lebih penting, bintangnya Tuhan. Yuk kita baca 2 Tawari 26 ayat 4 dan 5. 3, iya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Selanjutnya, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, saya suka bagian terakhirnya. Dikatakan Allah apa dikatakan? Allah apa dikatakan? Allah apa dikatakan? Membuat. Ucapkan sama-sama. Allah bisa buat apa saja. Yang keras. Ya. Allah bisa merendahkan, Allah bisa meninggikan. Allah bisa buat apa saja. Termasuk membuat engkau berhasil. Saya pastikan rezekimu tidak tergantung lubang hidungmu. Ada orang bilang lu mah gak bisa kaya lu. Emangnya kenapa? Lubang hidung lu gede gitu. Kita nggak percaya yang begituan. Amin saudara. Haleluya. Kenapa lubang hidung gede nggak bisa kaya? Masuknya bajai, keluarnya truk gitu saudara. Kita nggak percaya yang begituan. Karena penebusan Yesus sempurna atas kita. Tahukah kita waktu Yesus mati di kayu salib, paling sedikit ada 3 hal yang dia kerjakan buat saudara dan saya. Yang pertama kematiannya menggantikan kita, yang kedua menebus kita, yang ketiga memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu Yesus mati terjadi butter on the cross. Haleluya. Bukan hanya dosamu, tapi kutuk atasmu dia ambil di sana. Bahkan Alkitab katakan sakit penyakit dan kelemahan kita juga dia sudah ambil di kayu salib. Karena itu saya mau tekankan, kalau engkau sudah Kristen jangan hidup dalam perasaan, karena perasaan berubah-ubah. Berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Maka saudara dan saya lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini.
Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan tentang tema kita, yaitu sukses. Yang pertama yang saya mau tekankan, sukses seseorang itu ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Boleh disampaikan nomor 1-nya, dinaikin. Iya, naikin terus nomor 1. Ya, sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Haleluya. Ikutin apa yang saya katakan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ya, saya baca sendiri, coba saudara perhatikan. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat apa dikatakan? Iya, ada 2 hal yang saya ingin tekankan dari ayat yang kelima ini. Yang pertama kata selama, yang kedua Allah membuat. Ngerti saudara arti kata selama? Iya, artinya konsisten. Selama ia mencari Tuhan. Tuhan sendiri konsisten. Ya, tapi cuma kita seringkali angin-anginan. Haleluya, kita hidup di dalam dunia yang semakin tidak ada kepastian. Karena itu kami mendorong untuk setiap kita melekatlah dengan Tuhan, lakukan firman-Nya. Ya, karena dikatakan selama ia mencari Tuhan. Jadi saya tegaskan sukses seseorang itu ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Hanya engkau yang tahu bagaimana ya hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini. Ada banyak orang hari-hari ini Kristennya Kristen kepepet. Kalau dia dengar di kantornya mau ada PHK, baru dia ikut 2 puasa, baru dia pergi ke gereja. Dengar baik, dengar baik. Seharusnya saudara mengerti bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya seharusnya saudara ambil keputusan menjadikan Tuhan bukan pelengkap, tapi menjadikan Tuhan jadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Makan itu kebutuhan, tapi Ajinomoto, Sasa, Roiko, kecap, garam itu pelengkap. Jangan jadikan Tuhan atau bertuhan seperti begitu. Ada banyak orang Kristennya kepepet. Kalau sudah dia dengar mau ada PHK, baru dia sibuk untuk baca Alkitab, berdoa, pergi ke gereja, ikut puasa. Saya harus katakan dengar baik. Berapa lama lagi kita Kristennya begitu? Tempel Tuhan terus, percayalah Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dari pihak Tuhan, Tuhan gak mungkin ingkar janji. Haleluya. Alkitab katakan selama ia mencari Tuhan. Haleluya. Jangan jadi Kristen kepepet. Jangan jadi Kristen kejepit. Jangan jadi Kristen gerobak. Didorong-dorong baru maju. Didorong-dorong baru pergi ke gereja baca firman. Seharusnya saudara sadar di luar Tuhan saya gak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu ada saudara gak perlu takut. Semua boleh berubah. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, ayo tegakkan kepalamu. Masih ada harapan untuk saudara dan saya. Karena Tuhan tidak mungkin alpa menggenapi janjinya. Sehingga muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan yang baik. Haleluya. Jadi kalau ada yang pengen kawin, kawin aja. Iya, nggak usah pikir dolar nanti 10.000 baru mau kawin. Dengar baik, Indonesia nggak bisa turun kalau nggak diturunkan. Amin saudara. Semoga saudara nggak ngerti maksudnya. Jadi saya mau katakan kebenaran ini buat kita. Tetap berharap pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Bahkan ajarkan ini buat keluargamu. Haleluya. Kalau itu ada, saudara nggak perlu takut karena yang punya kuasa adalah Tuhan.
Kalau ini ada dalam hidup kita, hadapi hari-hari ke depan ini dengan penuh kepastian. Karena Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya. Alkitab katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisannya diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Waktu engkau berkata saya percaya Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah engkau ambil sepanjang kau hidup. Nah kalau kita masih ada di dalam dunia, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup dan membangun iman kita kecuali firman. Haleluya. Karena itu engkau harus lebih percaya firman dari apapun juga. Lekatkan dirimu pada Tuhan dan lakukan firman-Nya. Kalau itu ada, saudara nggak perlu takut. Karena tidak menepati janji itu dosa. Dan Tuhan tidak mungkin berdosa, Dia sempurna dalam segala hal. Pernahkah engkau membaca dalam Alkitab Tuhan berdosa? Pernah engkau membaca Alkitab bahwa Tuhan alpa? Tuhan nggak pernah alpa. Haleluya. Apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan sempurna dan segera. Kalau itu kebenarannya, tetap ada harapan buat orang percaya. Jadi di tengah-tengah keadaan dunia yang serba panik hari-hari ini, serba takut hari-hari ini, tegakkan kepalamu. Tuhan adalah Tuhan, ya, di mana Dia tidak pernah ingkar janji buat kita. Tetap ada harapan buat hari depan kita. Yang kedua, kita lihat Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Kita baca ayat ini 3 ya. Ulangi, saudara udah makan tadi? Iya, tunjukkan dong cinta Tuhan. Ayo baca 3 ya. Ya, yang kedua, sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan sesama. Jadi yang pertama, suksesmu ditentukan oleh hubunganmu dengan Tuhan. Tempel terus, karena Tuhan tidak pernah berubah. Saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau ada orang Kristen khawatir, dengar apa yang saya katakan. Karena dia tidak mengenal siapa yang dia percaya. Kalau engkau mengenal siapa Tuhan yang kau percaya, engkau tidak akan pernah khawatir. Nah yang kedua, sukses seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan sesamanya. Karena itu baik-baiklah dengan orang tuamu, baik-baiklah dengan suamimu, baik-baiklah dengan istrimu, baik-baiklah dengan bosmu, baik-baiklah dengan anak buahmu. Ikutin apa yang saya katakan, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Yang keras, saya mau jelaskan buat kita. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Filosofi keberhasilan menurut Alkitab dalam konteks Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga, keberhasilan itu digambarkan seperti pohon di tepi aliran air. Saya ulangi, gambaran keberhasilan menurut Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga, keberhasilan itu digambarkan seperti pohon di tepi. Iya, pohon itu bisa tumbuh hijau berbuah bukan hanya dari kemampuan dirinya sendiri. Dia bisa hijau tumbuh berbuah karena ada yang membantunya. Dalam konteks ayat yang ketiga ini yang membantunya apa? Air. Coba pohon itu bilang enggak, saya enggak ada yang bantu. Coba air pada akhirnya menyetop suplainya. Apa yang terjadi pada air, pada pohon itu? Tinggal tunggu waktu dia akan kering dan mati. Dengar anak-anak muda, gajimu boleh 50 juta, 40 juta, 30 juta, 20 juta. Saya pesan, mesti tetap uhau sama orang tuamu. Tetap hormati orang tuamu. Karena dalam hidupmu ada banyak jasa orang lain. Ya, saya pastikan engkau tidak lahir dari pohon pisang. Ya,
Kenapa kadang-kadang kau punya potensi hebat tapi gak jadi apa-apa? Kesombonganmu yang jadi masalah. Haleluya, baru naik daun, belum naik puun. Baru naik daun, belum naik puun. Hidungnya udah jadi matanya, jalannya begini. Dengar baik. Sekarang lagi musim hujan. Orang dunia aja yang gak mengenal Tuhan, mereka pakai filosofi. Kita harus pakai ilmu padi, makin berisi makin nunduk. Bilang sama sebelahmu, rendah hati bilang. Banyak bapak-bapak baru diangkat, iya baru diangkat naik gajinya, posisinya bagus. Dia udah mau ceraiin bininya. Saya harus katakan bertobat sebelum membentur tembok. Karena sukses tidak pernah berdiri sendiri. Kalau engkau sekarang diangkat, punya jabatan, itu tidak seperti membalikan tangan. Ada banyak jasa orang yang sudah ditanam dalam kehidupanmu. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, Tuhan akan lebih percaya kepada kita. Menjadi orang percaya itu kasih karunia, tapi menjadi kepercayaannya Tuhan itu perlu waktu dan perlu ujian. Sekali lagi saya harus katakan, dari wajah sih udah bagus nih, jidat nong-nong. Amin saudara. Haleluya. Ada 3 macam jidat saudara. Ada 3 macam jidat. Pertama jidat pandai. Iya, seperti pendeta Muni. Ini jidat pandai nih saudara. Jidat pandai, bukan hanya lebar tapi ada isinya gitu saudara. Tapi ada orang jidatnya jidat turbo. Iya, dia lebar karena turunan botak. Betul saudara? Haleluya. Jidat apa? Jidat apa? Jidat turbo. Ya, yang ketiga, saudara jidat stres, saudara. Ya, bagaimana model jidat stres, saudara? Panas di dalam, panas di atas, saudara. Rontok semuanya, saudara. Haleluya. Saya harus katakan, bersama Yesus kita bisa. Ya. Jadi sukses seseorang yang kedua ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan sesamanya. Haleluya, tetap rendah hati, tetap rendah hati, tetap rendah hati. Berlomba untuk rendah hati. Ya, bagi bapak-bapak, waktu Tuhan mengangkat engkau, cintai istrimu. Haleluya, cintai istrimu. Bukankah dia yang doa pagi-pagi? Dia berkata, Tuhan tolong suami saya, berkati. Kenapa waktu Tuhan angkat langsung kita berpikir gimana caranya menceraikannya gitu saudara. Saya harus katakan, dengar baik, bertobatlah sebelum membentur tembok. Anak-anak muda seringkali waktu Tuhan mengangkat, kita gak mau lagi diomongin sama orang tua kita. Mama baru ngomong satu, kita bilang, "Ma, kalau mama lagi ngomong terus saya kos aja. Dengar baik. Pernah gak berpikir, waktu engkau lahir korengan gitu. Kerjamu cuma nangis terus. Coba mama stres, dibanting. Ya, dibanting bisa gak pakai dasi? Mana bisa. Haleluya. Karena itu walaupun sekolahmu lebih tinggi dari mamamu, dengar baik, dia mamamu. Waktu engkau korengan dia nyanyiin, anak yang baik, yang takut Tuhan, rambut keriting. Dia nyanyiin gitu. Waktu engkau mulai mengenal lingkungan, ya ada burung lewat, kiplik. Engkau belum bisa ngomong, kita cuma bilang Mama bilang burung. Coba mama bilang pampir gitu saudara. Ayo, memorimu rusak. Haleluya. Sukses tidak pernah berdiri sendiri. Sadar itu. Dalam hidupmu banyak jasa orang lain. Kalau itu ada, engkau jaya di bumi dan jaya di sorga. Haleluya, tangkap kebenaran ini.
Alkitab katakan seperti pohon. Ya, coba lihat, tunjukkan Mazmur 1 ayat 3 tadi. Ya, seperti pohon di tepi aliran air. Ya, saya suka ayat ini. Ya, coba dikasih tunjuk. Ya, lihat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja. Bayangin saudara, kalau kita hamba Tuhan yang berhasil. Amin. Ya, apa saja dikatakan. Karena itu saya mendorong kita lomba untuk rendah hati. Ya, amin. Ya, haleluya. Kalau orang bilang kita bodoh, ya saya mau katakan jangan ikuti dunia, karena dunia akan dihukum oleh Tuhan. Tapi lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi setiap kita. Ikutin apa yang saya katakan. Saya tidak akan pernah punya kesaksian yang keras. Saya tidak akan pernah punya kesaksian kalau saya tidak pernah jadi pelaku firman. Karena kesaksian adalah buah dari firman yang saya lakukan. Ya, engkau tidak akan pernah punya kesaksian apapun kalau engkau tidak mau melakukan firman. Karena kesaksian adalah buah dari firman yang kau lakukan. Karena itu kalau kau dengar firman ini, ya mungkin kau ditegur. Rasanya memang gak enak. Tidak ada teguran yang enak. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan menegur kita, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Berubahlah, bertobatlah, perbaikilah yang salah. Lakukan apa yang Tuhan katakan, engkau akan melihat ada harapan untuk hari depannya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Sukses seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan dirinya sendiri. Jadi kalau engkau ingin sukses, engkau mesti menang atas dirimu. Kita lihat, kita baca sama-sama. Baca yang keras, 3 iya. Ulangi, 3 iya. Iya, yang saya suka dikatakan maka datanglah apa dikatakan kemiskinan kepadamu. Iya, jadi kemiskinan bukan kutuk tapi sebab akibat. Ya, kemiskinan bukan kutuk tapi sebab, karena jelas maka apa dikatakan? Maka apa dikatakan? Datanglah kemiskinan. Haleluya. Ucapkan sama-sama, kemiskinan bisa diubah. Iya, kemiskinan bisa diubah. Haleluya. Dan kutuknya udah diambil oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, baca Alkitabmu. Salah satu mujizat yang terjadi, tirai di bait Allah robek. Apa artinya? Terbuka jalan. Tapi saya pastikan kalau jalan sudah terbuka, tapi kalau engkau tidak mau bertindak, engkau berkata saya tetap mau di sini, saya pastikan hidupmu tidak akan mengalami kemajuan. Haleluya. Jelas dikatakan, coba saudara perhatikan dikatakan, ya maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Hari ini saya berdoa, yang gak punya Tuhan buka rezeki jadi punya. Amin. Yang sudah punya engkau boleh berbagi kepada yang kekurangan. Sehingga ada siklus yang terjadi di antara kita, akan kita lihat tidak ada yang kekurangan satupun. Haleluya. Jadi saya tekankan kita, sukses seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan dirinya sendiri. Ucapkan apa yang saya katakan, ada 5 ciri orang malas.
Yang keras. Lebih keras. Yang pertama. Ayo, yang pertama. Paling pintar bikin alasan. Yang kedua, suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, omongannya gede. Yang keempat, suka tidur. Ibadah juga tidur. Yang kelima, makannya banyak. Benar. Tanya ibu-ibu yang ada di sini. Coba tanya. Ya, anaknya yang paling malas justru makannya paling banyak. Karena filosofi orang malas, dia bilang masalah hari ini cukuplah untuk hari ini, dia katakan. Alkitabiah. Kalau dia bilang besok mati, ya mati aja, dia bilang gitu. Maunya saudara makannya yang enak, yang banyak gitu saudara. Haleluya. Baca Alkitabmu. Tuhan Yesus di dalam dunia ini cuma 33,5 tahun. Tapi Tuhan Yesus mencapai target. Ya, Tuhan Yesus mencapai target. Ngerti artinya mencapai target? Semua yang dirancang dari sorga itu tercapai. Haleluya. Salah satu penyebabnya, saya pastikan Tuhan Yesus itu Tuhan yang rajin. Tuhan Yesus bilang, bekerjalah selagi hari masih siang. Karena akan tiba saatnya di mana kita nggak dapat bekerja lagi. Engkau tidak akan pernah membaca dalam Alkitab. Maka Yesus mengajak Petrus dan murid-muridnya. Yuk santai yuk. Gitu saudara. Sebenarnya orang Indonesia nggak pantas susah. Nggak pantas. Ini negeri luar biasa. Apa yang nggak ada di negeri ini? Dari yang benar sampai nggak benar banyak di negeri ini. Ya, masalahnya kita males. Tidaklah berkelebihan kalau saya katakan cuma ada di Indonesia. Ya, di dunia ini cuma ada di Indonesia yang ada istilah hari kejepit nasional gitu saudara. Kita pengennya libur melulu tapi gajinya mau naik. Saya harus katakan dengar baik. Dalam bertuhan yang benar ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Saya pastikan kau tidak perlu dikte Tuhan, dia ingat apa yang dia firmankan. Kerjakan saja bagianmu, bertanggung jawab saja. Buat yang terbaik. Apapun yang kau kerjakan, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Kalau itu yang kau kerjakan, karyamu itu ada rohnya. Ya, pekerjaanmu itu ada rohnya. Itu yang membuat kita punya nilai lebih. Semua yang keluar jadi pemenang di dalam dunia ini karena mereka punya nilai lebih. Gak ada yang keluar jadi pemenang yang biasa-biasa. Saya pastikan semua yang keluar jadi pemenang karena punya nilai lebih. Jangan buat hidupmu jadi biasa-biasa karena engkau ditebus dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Isi hari-harimu dengan yang terbaik. Haleluya. Apapun yang kau kerjakan, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Saya baca satu buku, saya ini suka baca, saya ngajar kan. Pendek-pendek ngajar loh saudara. Ngajar S1, ngajar S2, ngajar S3. Ngajar loh saudara. Jadi saya suka baca karena kita hanya bisa membawa orang setaraf dengan kita. Jadi mesti baca. Ya, salah satu buku yang saya baca dikatakan begini, orang Indonesia itu otaknya 90% orisinil dikatakan. Wah saya tersinggung saudara. Yang nulis buku itu orang bule. Aduh saya pikir nih orang ini sentimen nih sama orang Indonesia. Terus dia mulai menceritakan, hanya orang Indonesia dia katakan di dunia ini yang seringkali berkata, gue lagi malas mikir dia katakan. Ya, dia bilang cuma orang Indonesia di dunia ini yang suka ngomong, jangan ganggu gua lagi malas mikir, dikatakan. Di buku itu dikatakan, mana mungkin orang maju malas mikir gitu saudara. Gak mungkin maju malas mikir. Pekerjaanmu pikirin, pelayananmu pikirin, kuliahmu pikirin. Haleluya. Gue lagi malas mikir, lu jangan deket lu, gue marah
berani gitu. Dengar baik, miskin loh. Ya, apa yang bisa kau hasilkan dari yang kosong ini? Haleluya. Jadi apapun yang kau kerjakan, pikirkan itu. Apapun yang kau kerjakan, pikirkan. Kasih hatimu. Kasih cintamu. Ikutin apa yang saya katakan. Semakin besar cinta seseorang, kreativitasnya semakin tinggi. Ya. Makin banyak cintamu terhadap pekerjaanmu, terhadap pelayananmu, semakin kreatif. Tuhan tuh cintanya besar pada kita, dia kreatif sekali menyatakan kasihnya pada kita. Kenapa engkau akhirnya bosan dalam pelayanan? Hanya engkau yang tahu berapa persen cintamu dalam pelayananmu. Makin besar cinta kita, makin kreatif. Haleluya, karena itu teman-teman pelayan di sini, kadang-kadang puasa, boleh puasa, mintalah kasih Tuhan memenuhi kita. Jangan minta macam-macam, nanti muncul kreativitas. Karena kasih yang benar melahirkan kreativitas yang tinggi. Ada orang dia mau maju, tapi dia kerjanya aja nggak dia urus dengan baik. Kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Kalau itu kita lakukan, saya percaya saudara akan melihat nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita untuk siang hari ini. Sukses. Saya berdoa biar ini bukan jadi pengetahuan, tapi jadi pengalaman pribadi kita. Bahwa keberhasilan bukan nasib, tapi sesuatu yang dapat diraih. Karena ini janji Tuhan buat orang percaya. Ada 3 hal yang saya mau ulangi dengan cepat. Bagaimana saudara dan saya menjadi orang yang berhasil. Pertama, ingat baik-baik, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan Tuhan. Yang kedua, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan sesamanya, termasuk orang tuamu. Yang ketiga, sukses seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan dirinya sendiri. Berdamailah dengan dirimu. Saya berdoa biar Roh Kudus menolong, biar firman ini bukan pengetahuan, tapi jadi rema dalam perjalanan hidup kita yang menuntun apapun yang kita kerjakan. Saya berdoa biar semua kita diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Saudara diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Boleh nyanyi Engkau ada? Engkau ada bersamaku, boleh? Itu rasanya gereja lain punya, boleh? Nyanyi itu? Boleh ya? Ya, sekarang susah gitu ya. Nyanyian orang nggak bisa dinyanyiin gitu ya. Kalau Yesus bilang jangan pakai nama saya, hancur kita. Ya, tahu ya nyanyi itu ya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sendiri, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu.
kita ambil sikap doa. Kalau engkau kemarin gagal, tidak selamanya engkau harus gagal. Jangan menghukum dirimu lebih daripada sepatutnya. Menyesal itu baik. Tapi yang tidak boleh hidup terus dalam penyesalan. Perbaiki apa yang salah, bangun dan coba lagi. Bulu yang terkulai dia tidak akan patahkan. Sumbu yang berasap dia tidak akan padamkan. Hidup bukan nasib. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan mamamu, papamu, jangan salahkan bosmu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan anakmu. Gak perlu cari korban di kala engkau gagal, karena Yesus sudah jadi korban. Datanglah kepada Tuhan, bertobatlah. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau bangkit. Bulu yang terkulai dia tidak akan patahkan, sumbu yang berasap dia tidak akan padamkan. Ada second chance. Ada second chance, berdamailah dengan Tuhan. Tapi berdamai juga dengan sesamamu. Berdamai juga dengan dirimu. Tidak ada lagi kutuk bagi orang yang percaya. Karena Yesus sudah jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Apa yang perlu kau takutkan? Hidupmu tidak ditentukan oleh dunia ini. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bangun, bangkit, coba lagi. Bangun, bangkit, melangkahlah. Haleluya. 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 Jesus. 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 Penuhlah dengan Roh Kudus. Terimalah pengurapan yang baru. Aku berdoa ada kebangunan, ada kebangkitan iman, ada pemulihan. Aku berdoa.
hatimu yang terdalam, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Nama yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Nama yang menjamin baik untuk hari ini, hari esok maupun hari depanmu. Nama yang berkata, sudah selesai. Berdirilah di atas kemenangan yang dia sudah kerjakan di Kalvari. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu, ikutin doa saya. Nyatakan pernyataan imanmu, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menyatakan imanku. Aku percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Aku sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Mulai hari ini saya tidak mau lagi hidup dalam perasaan, karena perasaan berubah-ubah. Aku mau berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, dan aku mengimani semua udah selesai. Aku berdiri di atas kemenangan itu. Aku memutuskan untuk mentaati firman Tuhan, melakukannya, sehingga aku boleh berkata, mulai hari ini bersama Yesus aku lakukan perkara yang besar dalam nama Yesus. Teguhkan hatiku.
rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa buat kami. Sebab Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Ara buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar sama-sama di tempat ini. Saya tadi rasanya nggak tahan, kemarin saya baru balik dari Bali. Di Bali saya ketemu 2 orang anak muda yang luar biasa. Anak muda yang takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama mungkin saudara kenal Tracy Trinita. Itu bekas top model, worldwide model gitu ya. Dan sekarang dia dipakai Tuhan melayani walaupun secara online. Tetapi seluruh dunia itu belasan ribu wanita itu ikut di dalam pelayanan dia. Satu hal kemarin yang saya jadi rema gitu ya, ketangkep buat saya. Yang saya harus sampaikan karena tadi Pak Ara bicara tentang sukses. Dia katakan begini, Kaola, saya sebenarnya bisa lebih daripada jadi model internasional. Saya dikasih kesempatan untuk main film di Hollywood. Dia katakan tuh, saya udah kepilih, tapi saya tidak mempersiapkannya dengan baik. Lalu dia katakan begini, Tuhan selalu kasih kita kesempatan, tetapi kembali lagi pilihannya ada di kita sendiri. Kita mau persiapkan gak setiap kesempatan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Saudara, tadi Pak Ara berkata berkali-kali, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Tapi ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan. Dari anak perempuan muda ini saya dapat, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Walaupun itu kecil, lewat kesempatan itu Tracy bilang, saya menyia-nyiakannya, saya menganggap gampang. Mungkin kalau saya ambil kesempatan itu, saya persiapan lebih lagi, saya bisa dipakai lebih lagi. Tetapi Tuhan sanggup turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Satu lagi seorang anak muda, Jordan Kamal. Sekarang dia dipakai oleh Bapak Presiden kita untuk buka yang namanya mau belajar apa secara online. Dari seorang anak yang kecewa sama Tuhan. Karena setiap minggu waktu dia dari agama Buddha, saudara, ikut Tuhan. Itu tiap minggu ngalamin yang namanya papinya meninggal, siapanya meninggal, sampai akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Tapi dia katakan begini sama saya, Kak, saya pilih untuk tidak tinggal di dalam kekecewaan, tetapi saya pilih untuk bangkit. Dan saya lihat Tuhan pakai dia secara luar biasa. Kalau tadi Pak Ara berkata tentang sukses, saya percaya hari ini kita yang di GBI Wow, kerinduan Tuhan adalah kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Kerinduan Tuhan adalah kita menjadi kepala. Kerinduan Tuhan adalah kita adalah orang-orang yang pemenang, yang dimana di dalam hidup kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Amin. Saudara, yuk kita berdoa buat Pak Ara. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai dia lebih dan lebih dan lebih lagi. Kau singkapkan lagi pewahyuan lebih lagi di dalam kehidupannya. Tuhan, berkat-Mu ada atas hidupnya. Berkat-Mu ada atas istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah kemana saja Tuhan dia melangkahkan kaki-Mu, dia boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Banyak orang diubahkan, banyak orang berjumpa dengan Tuhan, banyak orang Tuhan menjadi orang-orang yang baru Tuhan. Karena firman Tuhan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan, sukacita boleh selalu ada bersama dengan dia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Didengar telinga
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kepadamu Tuhan, siang hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan atas hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi terang dalam hidup kami. Tuhan, biarlah semua yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kami berhasil dan beruntung dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sehati berdoa buat hamba-Mu. Kembali Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Bapak Aras ya Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu berada. Boleh terus menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa kami terus Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami sudah ditetapkan Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko beserta keempat wakilnya. Tuhan berkati pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga buat gembala kami di tempat ini, buat Kak Ola dan Pak Iwan, Tuhan berkati pelayanan di tempat ini dimanapun Tuhan Kau tempatkan. Biarlah terang Tuhan juga dinyatakan dan Kau berkati keluarga dan usaha apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga jemaat di tempat ini, GBI Wow khususnya Tuhan, apapun usaha pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau tetap naik dan tidak turun. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.